Ratu Jenglot itu sebentar lagi punah. Dan kamu akan menjadi penggantinya. Astagfirullahaladzim. Gila memang kamu. Kamu pikir, walaupun saya bukan orang baik begini, kamu pikir saya nggak punya iman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah saya berada di tempat waktu menjadi penelusuran dengan kamu ya mas. Iya betul makanya. Ya teman-teman. Jadi tempat ini adalah tempat yang pernah di explore sama Om Jani bersama mas kameramen. Katanya ini jalan menuju pemakaman mas. Iya betul makanya. Jalan menuju ke pemakaman. Ya teman-teman. Jadi saya ini bermimpi bahwasannya ada makhluk yang ingin apa ya namanya, bisa dibilang dia itu selama Om Janim penelusuran di sini misalnya bersama kamu, terus Om Janim kan pulang. Nah sejak itu makhluk yang ada di tempat ini, salah satunya tuh di antara mereka itu udah mulai masuk ke dalam mimpi saya mas. Nggak tahu ini apa maksud mereka teman-teman, entah ada yang mereka mau sampaikan atau bagaimana. Yang jelas mereka ini berpakaian serba hitam gitulah masalah. Jadi mulai dari Om Janim penelusuran di sini sampai sekarang itu sosok masih ada di dalam mimpi saya. Nah menurut saya sih dia mau mengungkapkan ya teman-teman, mengungkapkan apa yang terjadi mungkin di masa lalu atau bagaimana, sebab katanya ini adalah apa, kawasan Jenglot ya mas ya, atau ya. apa yang Sana ada makam Jenglot. Apa yang Om Janim temui di sini? Pasukan Ratu Jenglot. Pasukan Ratu Jenglot. Pasukan Ratu Jenglot. Tapi sepertinya yang ada di mimpi saya itu bukan seperti jenglot-jenglot itu mas Angga. Ya. Sebaiknya mungkin saya akan terawang dulu mas Angga. Ya. Supaya lebih jelas. Al-Fatihah 7 kali mas. Ya. Teman-teman yang ada di rumah juga. Setelah Al-Fatihah 7 kali, Mas Angga langsung ke ayat kursi ya mas. Ya. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim mas Angga. Tetap berdoa dalam hati mas. Ya.
La ilaha illallah. Saya sedikit telepati Mas Angga Ya. kepada makhluk yang murah ada di tempat ini. Ini banyak banget sekali Mas. Astaga. Saya mencium seperti ada aroma tempe goreng malam Mas Angga. Astaga. Aneh sekali bukan? Siapa yang masang di ini? Walah di sini. Bener nih kayak tempe goreng gitu Mas Angga. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya. Jadi saya diam, saya telepati, terus saya minta izin teman-teman. Mas Angga. Ya. Saya coba terawang. Ini sama nggak bisa dijelaskan Mas. Memang banyak sekali jenglot gitu di tempat ini Mas Angga. Tapi tidak cuma sampai di situ karena ini dekat dengan makam ya. Ya. Banyak sekali makhluk-makhluk yang sebenarnya dia itu ada di sekeliling kita Mas Angga. Dan yang mau saya ungkap yang selalu masuk ke dalam mimpi saya mungkin ini Mas ya. Ya. Dia menyukai saya Mas. Wah. Jadi. Astaga. Mana Bapak nih? Kayak saya ngikutin kata hati aja gitu Mas Angga. Ya. Tapi saya nggak boleh gegabah ya. Iya. Tetap kita harus waspada teman-teman. Aduh, tiba-tiba saya lemas teman-teman. Apa nih? Seperti ada yang nabrak saya Mas Angga. Siapa itu Mas? Gak ada siapa-siapa di sini. Aman. Aman Bapak nih. Cium gak Mas? Iya. Baunya kayak gak asing deh Mas Angga. Iya. Waktu sama Om Janim ada bau kayak gini gak Mas? Ini sih baunya seperti bau ular. Ini kayak bukan bau ular deh Mas. Ya. Tuh. Kayak goreng tempe ini Mas Angga. Nggak bisa dong. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nelitik saya tiba-tiba Mas. Ya. Mawujud. Mawujud. Sopo kowe? Siapa sejatinya panjenengan? Kenapa mengganggu saya?
Bau itu masih ada Mas Angga. Iya. Iya. Astagfirullahaladzim. Hati-hati Mas Angga. Iya, bener. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah tidak punya kekuatan aslinya Mas. Ya. Sepenuhnya ya Allah, atas kehendak-Mu, atas izin-Mu ya Allah. Saya ingin mewujudkan makhluk yang menjadi bulanan untuk saya. Karena apa? Kenapa saya bilang bulan-bulanan misalnya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Pakai ini Mas Angga? Ya, kurang lebih seperti itu, Bapak. Seperti ini kurang lebihnya. Iya. Unik juga Mas Angga. Iya. Untuk apa kamu masuk ke dalam mimpi saya? Untuk apa? Untuk apa? Kenapa setelah Om Janim pulang melakukan penelusuran di daerah ini, di tempat ini, kenapa kamu setelah itu kamu masuk ke dalam mimpi saya sampai sekarang? Betul kan Mas Angga? Apa, Pak? Ini unsur dia itu suka dengan saya Mas. Kenapa kamu suka dengan saya? Karena orang-orang yang memiliki jenglot atau orang-orang yang melakukan pertapaan di tempat ini itu rata-rata wetonnya adalah Selasa manis. Kenapa dengan Selasa manis? Itu spesial bagi kami katanya Mas. Maksud kamu saya spesial? Kalau iya kamu menyukai saya, hujan Mas Angga. Iya, boleh. Apa yang akan terjadi? Kamu akan masuk ke dalam lingkup kami semua para jenglot. Ya. Astagfirullahaladzim. Tapi sayangnya, walaupun saya masuk ke kriteria yang disebutkan Mas Angga, Ya. tapi saya tidak mau. Kamu menyukai saya karena saya memiliki weton tersebut. Oh, jadi tidak hanya weton manis, pahing juga bisa. Iya, makanya tadi saya tuh agak heran. Padahal saya bukan manis wetonnya Mas. Ya. Tapi ternyata, astagfirullahaladzim. Entah apapun weton kamu, aku tetap mencintai kamu. Dan aku ingin memiliki kamu untuk menjadi temanku di alamnya gitu maksudnya. Tidak bisa. Ya teman-teman, dia masuk ke dalam mimpi saya. Kan tadi saya nggak ceritain ya Mas ya. Ya. Ya seperti ada yang ingin dia sampaikan aja gitu kan Mas. Ya ini yang mau dia sampaikan. Nah tapi selain itu dia itu datang, kan saya tadi bilang berpakaian serba hitam.
Dia datang tiba-tiba itu sudah ada di atas saya. Terus tiba-tiba kayak saya selimutan, saya bermimpi itu ya. Dia narik selimut saya. Intinya berbau-bau porno gitu Mas. Ya. Itu kan. Iya, karena aku ingin memilikimu katanya. Gila ini Mas. Di mana Ratu Jenglot tersebut? Ratu Jenglot itu sebentar lagi punah. Dan kamu akan menjadi penggantinya. Wow. Astagfirullahaladzim. Gila memang kamu. Iya. Kamu pikir, walaupun saya bukan orang baik begini, kamu pikir saya nggak punya iman? Macam apa dia Mas? Ya. Ayolah katanya. Makin lancang kamu. Kita akan bersenang-senang di sana. Ya. Bersenang-senang. Ngawur kamu. Saya ini manusia yang punya iman walaupun saya bukan orang yang baik. Ayolah. Saya tidak sabar untuk menikmatimu. Gila kamu. Jaga mulut kamu. Kamu pikir saya apa? Tidak usah munafik wahai manusia. Kayak gitu katanya Mas. Jaga mulut kamu sekali lagi. Ayolah, jangan buang-buang waktu. Mari kita bersenang-senang. Kurang ajar kamu. Astagfirullahaladzim. Kemana Mas? Hilang apa nih? Dia tahu kalau mau kita hancurkan Mas Angga. Ya. Saya ini ada, memang nih, buatan seperti saya ini banyak menjadi incaran makhluk gaib Mas. Makanya dia itu menyukai saya ya karena memang mungkin saya ini gampang untuk dirayu atau digoda mungkin ya Mas ya. Iya. Mungkin kalau iman saya itu cuma segini, saya sudah mau Mas. Karena apa? Dia itu bisa juga mungkin nanti bisa menjadi manusia ya Mas ya. Mungkin ya teman-teman ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Jadi begitu Om Jani menginjakan kaki keluar dari tempat ini, si makhluk tersebut itu langsung masuk ke dalam mimpi saya teman-teman. Karena waktu itu malam ya Mas ya. Ya. Penelusurannya Om Jani. Nah itu begitu. Dan saya lagi tidur di rumah ya. Begitu keluar dari tempat ini, langsung masuk dalam mimpi saya. Astagfirullahaladzim. Saya nggak mau disukain sama makhluk halus, saya tidak mau disukain sama jin, setan, siapapun itu. Apalagi jangankan makhluk gaib ya Mas ya. Ya. Manusia saja saya tidak mau. Karena saya sudah punya suami. Ya begitu ya Mas ya. Ya. Oke teman-teman, saya akan akhiri sampai di sini. Ternyata kalian bisa lihat sendiri saja lah ya. Ya. Ternyata yang sebenarnya seperti ini. Saya akan akhiri teman-teman. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas. Ayo. Lumayan pusing kepala saya.